Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Ratusan masyarakat dari sejumlah kelurahan di Palu berunjuk rasa menuntut pencabutan sertifikat hak bangunan. Warga desa Saluaba, Kabupaten Tojo Una-Una menemukan 7 butir amunisi aktif di kebunnya. Harga bawang merah anjlok di pasar tradisional Palu dalam sepekan terakhir. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Kota Palu kini berangsur turun. Salah satunya adalah bawang merah yang turun hingga 30%. Dari pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kota Palu, Kamis pagi, harga bawang merah turun secara signifikan dalam sepekan terakhir. Jika sebelumnya bawang merah dijual seharga Rp70.000 per kilogram, maka kini turun menjadi Rp50.000. Para pedagang menyebutkan jika turunnya harga bawang merah tersebut karena pengaruh stok yang mulai melimpah. Pasokan bawang dari luar kota semakin banyak karena musim panen. Sekarang dia bongkarannya tinggal 25, yang tadinya 50, 55, sekarang tinggal 25. Kita 1 minggu yang lalu sudah banyak ini masuk, stok yang masuk. Bawang merah aja, kalau bawang putih tetap harganya. Kalau eceran, kalau yang bersih sudah 40 mas. Dari harga sebelumnya? Sebelum 65. Sekarang harga bawang merah itu lumayan turun ya. Yang tadinya 60.000 jadi 55.000. Sekarang harganya 55. Penyebab turunnya bawang ini mungkin karena cuaca atau banyak stok dari luar begitu. Kayak apa ya? Dari Endrekang banyak stok jadi lumayan turun. Sementara itu, harga bawang merah hingga kini masih stabil, yakni Rp45.000 per kilogram. Turunnya harga bawang merah disambut gembira masyarakat yang setiap hari membutuhkan bahan bumbu dapur tersebut. Selain itu, membantu meringankan biaya belanja masyarakat. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu. Lahan pertanian yang semakin menyempit membutuhkan kreativitas dalam mengembangkan usaha di sektor pertanian dan perkebunan. Salah satunya usaha budidaya cabai yang ternyata bisa memberikan keuntungan yang menggiurkan. Seperti yang dikembangkan Muhammad Suryanto, warga desa Pombewe, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Berbeda dengan penanaman cabai pada umumnya, model yang dikembangkan menggunakan sistem polybag. Usaha tersebut dikembangkan tahun 2024 lalu dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumahnya. Awalnya ia hanya menanam cabai pada 82 polybag. Dari puluhan polybag tersebut bisa menghasilkan cabai hingga 5 kg. Cabai tersebut dijual hingga Rp80.000 per kilonya. Melihat hasilnya tersebut, Suryanto termotivasi mengembangkan usahanya dan tidak hanya menjual buah cabai, tapi dengan polybagnya. Satu polybag berisi tanaman cabai dijual seharga Rp25.000. Rata-rata setiap hari bisa meraup keuntungan hingga Rp300.000. Itu saya mulai menanam 82 polybag, teman-teman. Dari 82 polybag awal tanam ini, Masya Allah, hasilnya sangat memuaskan. Dalam sekali panen saya bisa menghasilkan 5-6 kg dan di saat itu juga harga cabai normal 50-60, bahkan kalau misalnya pernah juga dapat di harga 80-70. Kalau kemudian untuk panennya ini relatif sangat cepat, sepekan 1 kali. Jadi dalam sebulan bisa 4 kali panen, dan hasil dari penjualan buah ini masih dalam bentuk buah, teman-teman. Jadi dalam bentuk buah ini hasilnya dalam sebulan saya bisa menghasilkan Rp1 juta, kurang lebihnya seperti itu. Keuntungan usaha polybag cabai ini, selain tidak membutuhkan lahan yang luas dan mudah dipindahkan, tanaman juga tidak mudah diserang hama penyakit. Regina Nadira Putri dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi.
Petugas Rumah Tahanan Negara Kelas 2 Palu berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu ke dalam rutan Sabtu siang. Pelakunya seorang perempuan dan menyembunyikan barang haram itu di dalam sarung tangannya. Warga Desa Lape, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso menemukan puluhan amunisi aktif di belakang rumahnya. Barang berbahaya itu langsung diserahkan ke polisi untuk menyelidiki siapa pemiliknya. Sebuah jembatan penghubung antar dusun di Desa Galumpang, Kecamatan Dakopemean, Kabupaten Toli-Toli, terputus Minggu sore. Sejumlah warga yang melintasi jembatan tersebut dilaporkan mengalami luka-luka. Pengendara motor dengan knalpot brong di Kota Palu kini harus berhati-hati. Masyarakat adat Kelurahan Talise Falaguni memberikan sanksi adat 1 ekor kambing bagi pengendara yang menggunakan knalpot brong. Satuan Reserse Narkoba Polres Morowali Utara menangkap 3 pengedar sabu-sabu, masing-masing berinisial JA, R, dan E. Dari tangan para pelaku yang ditangkap di tempat berbeda ini, polisi menyita 23 paket sabu-sabu, serta peralatan sabu-sabu. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sogdom Poase, Tabe.